Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat kasih Tuhan Allah kita itu dahsyat dan ajaib. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kita datang ke tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah ibadah kita ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Bahwa suka duka kita, bahwa kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa, dan kita merasakan kuasa daripada Tuhan itu bekerja akan hidup kita. Amin. Baik Bapak Ibu, kita mau dengar firman Tuhan saat hari ini. Firman Tuhan yang menjadi rema, yang menjadi tema pada saat hari ini kita mau ambil di dalam kitab Mazmur 95 ayat 7b dan 8. Mazmur 95 ayat 7b dan 8. Yang sudah menemukan firman Tuhan boleh katakan amin. Yang sudah menemukan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri menghormati kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Bersama kita baca firman Tuhan ini, Mazmur 95 ayat 7b dan ayat 8. Bersama kita baca 2, 3, ya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari masa di padang gurun. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita sudah baca firman Tuhan pada saat hari ini, menjadi pembukaan rahasia firman Tuhan akan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sesuatu berita kita dapat terima melalui kita mendengar dan juga kita membaca, entah itu media handphone atau mungkin tulisan. Dan kita sesudah kita mendengar, apakah dari kita mendengar itu kita mau melakukan atau tidak melakukan? Ada perbuatan-perbuatan yang kita perbuat dari kita mendengar berita itu. Contohnya, dengan sekarang kondisi ini, gunakan masker. Kita sudah baca, dalam aksinya kita melakukan apa? Berarti kita menggunakan masker. Tetapi kalau kita tidak menggunakan masker, berarti kita menutup telinga atau tidak mau mendengar dari firman Tuhan. Firman Tuhan saat hari ini berbicara mengenai, ada di sini, mendengar dan jangan keraskan. Tema firman Tuhan saat malam, saat siang hari ini, dengarkan suara Tuhan dan jangan keraskan hati. Dengarkan suara Tuhan dan jangan keraskan hati. Sebelum kita sampai kepada kebenaran firman Tuhan ini, Mazmur 95 ini berbicara mengenai perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kitab Mazmur ini dituliskan 5 jilid. Dan ini Mazmur 95 adalah jilid keempat. Di dalam perjalanannya ini kita lihat di sini dikatakan, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba. Kita mau lihat Bapak Ibu, kenapa firman Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka melakukan perjalanan, ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kita mau lihat bagaimana sih perjalanan bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Kenapa sampai segininya firman Tuhan dikatakan, sekiranya engkau mendengar, jangan keraskan hatimu. Ada satu rahasia kebenaran firman Tuhan yang kita mau dengar, yang kita mau bukakan saat hari ini. Bagaimana itu? Mendengar suara Tuhan dan jangan keraskan hati. Kita buka Alkitab kita, Bilangan 20 ayat 13. Saya akan membaca saja untuk Bapak Ibu. Bilangan 20 ayat 2 sampai dengan 13. Tetapi saya akan baca ayat yang ketiga saja. Ayat 2 dan 3.
suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, bangsa Israel, mereka sudah melihat kuasa Tuhan, mereka sudah melihat mujizat Tuhan, mereka sudah melihat pertolongan Tuhan. Namun pada satu ketika di dalam perjalanan mereka di padang gurun, mereka kehausan. Di padang gurun tidak ada air, di padang gurun kehidupan. Padahal sebelumnya Tuhan sudah tolong mereka, Tuhan sudah menyertai mereka, Tuhan sudah pimpin langkah mereka, tetapi mereka memberontak. Mereka bertengkar dengan Harun. Loh, mereka sudah terima itu firman Tuhan. Mereka sudah lihat dalam mata kepala mereka sendiri, ada mujizat, ada kuasa. Namun pada satu ketika mereka berhenti karena mereka marah, memberontak, tidak percaya akan firman Tuhan. Kenapa bisa seperti ini? Sebenarnya mereka sudah melihat sebelum-sebelumnya. Sebenarnya mereka sudah mendengar sebelum-sebelumnya. Namun pada saat satu ketika air habis, mereka marah. Mereka mengata-ngatai, mengapa engkau bawa kami ke tempat ini? Di padang gurun ini tidak ada kehidupan, anggur tidak ada, pohon-pohon tidak ada. Bagaimana hidup kami? Biarkan saja kami mati di sana daripada kami mati kelaparan seperti ini, mati kehausan seperti ini. Bangsa Israel memberontak terhadap Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari firman Tuhan ini, kenapa mereka itu mengeraskan hati? Sepertinya mereka tidak mau dengar. Mengeraskan hati, keraskan hati ini sama dengan tidak mau menurut, tidak mau ikut perintah. Sudah disampaikan kan? Sudah diungkapkan, tetapi mereka mengeraskan hati. Hal ini terjadi karena apa? Mereka tidak mau mendengar. Itu di ayat yang 7b, Mazmur 95 ayat 7b, tidak mau mendengar. Kalau dibilang sudah capek mungkin Musa menyampaikan, sudah lelah mungkin Musa untuk menyatakan mujizat itu bangsa Israel, sehingga mereka tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan tetap menyertai mereka. Bapak Ibu, kekerasan hati karena tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Kekerasan hati karena tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Hal-hal apa saja yang membuat orang-orang tidak mau mendengarkan suara Tuhan? Kenapa sih orang-orang tidak mau mendengarkan suara Tuhan? Yang pertama, menganggap ada yang lebih penting dan lebih berharga daripada mendengar suara Tuhan. Menganggap ada yang lebih penting dan lebih berharga daripada mendengar suara Tuhan. Berarti tidak menomorsatukan Tuhan di dalam hidupnya, tidak mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Saya masih berurusan dengan pekerjaan saya. Mungkin nanti-nantilah beribadah itu, nanti-nantilah berdoa itu. Saya sudah terlambat bangun pagi. Bapak Ibu, di mana letak kita meletakkan Tuhan di dalam hidupnya? Apakah dia menjadi poros yang paling utama
poros yang pertama, nomor satu di dalam hidup. Kalau kita menganggap Tuhan nomor satu, berarti semuanya, segalanya bersumber dari Tuhan. Sehingga kita tidak mengambil pola pikir yang mengutamakan pekerjaan, mengutamakan kegiatan, tetapi kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Saat hari ini firman Tuhan bagi kita, bagaimana kita mau menganggap Tuhan lebih utama. Bangsa Israel, mereka tidak sampai ke Kanaan karena mereka menganggap dirinya hanya mereka. Jadi kebutuhan mereka saja, hanya berpikir untuk mereka diri sendiri saja. Tapi mereka tidak mau memikirkan bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidupnya. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan menganggap Tuhan dan lebih berharga karyanya Tuhan, kita akan utamakan Tuhan. Di dalam apa? Keseharian kita, di dalam doa kita, semua yang paling utama adalah Tuhan. Berarti kalau paling utama, contohnya ini, hari Minggu seperti ini. Hari Minggu sudah waktunya saya untuk beribadah. Sudah waktunya saya untuk datang kepada Tuhan. Nantilah pekerjaan itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbeda kita dengan di Israel sana. Israel sana beribadah 8 jam sampai 12 jam, satu hari yang penuh mereka beribadah. Kita di gereja paling 1,5 jam, 2 jam. Berilah waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Saya pernah berbicara dengan orang yang tidak sejalan dengan kita. Dia katakan, waktu kemarin petir itu, saya sudah berangkat kerja, tapi hati saya tidak enak. Kita di gereja katanya belum bisa beribadah, tapi saya berangkat kerja. Tapi dalam satu ketika sebentar saja saya istirahat, duduk sebentar, dan di saat itulah petir itu menyambar. Kata dia, kalau saya berdiri di situ, ada di atas itu, pasti saya kena. Karena kita harus mengerti dan memahami, hari Minggu ini harus kita khususkan untuk beribadah. Saya pikir begini, tahu dia ya, padahal dia tidak sama dengan kita. Saya bukan mau menakut-nakuti, saya bukan mau memvonis, tapi inilah firman Tuhan. Mari kita lebih mengutamakan Tuhan, menghargai Tuhan. Kalau kita masih aktif dalam kegiatan kita, kita tertidur, di mana letak penghargaan kita kepada Tuhan? Pas sekolah minggu saja saya tegur, kenapa tidak sekolah minggu? Tidur Pak. Waduh, dari kecil sudah seperti itu. Sebenarnya mereka sekolah mereka bisa bangun pagi. Jam 8 mereka sudah berangkat ke sekolah, sampai di sekolah. Tetapi sekolah minggu jam 8 mulai, tapi belum bangun. Ini menjadi alasan-alasan yang kita tidak menghargai dan mengutamakan Tuhan. Saya mau kita untuk mengutamakan Tuhan, sehingga saat kita mendengar kebenaran Tuhan, kita tidak keraskan hati. Dan yang kedua, tidak mau bayar harga. Tidak mau bayar harga. Mendengar suara Tuhan dan jangan keraskan hati, kita harus bayar harga. Kalau kita tidak bayar harga, berarti kita tidak melakukan. Saat hari ini, ketika kita datang ke tempat ini kita bayar harga. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang sebelumnya kita mau dengar dan kita mau tangkap dan lakukan, sehingga kita datang ke tempat ini. Firman Tuhan mengatakan, ibadah yang sejati, ibadah yang hidup, ibadah yang berkenan, ibadah yang mengandung janji. Jangan kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan
pertemuan ibadah kita. Ini firman Tuhan. Ini adalah satu yang harus bayar harga. Karena apa? Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, pastinya mungkin tantangan dalam ekonomi. Aduh, kebetulan hari ini pekerjaan saya akan selesai. Ini hari Minggu, tapi kalau tidak saya selesaikan, saya tidak terima gaji. Saya tidak akan mendapatkan upah dari hasil saya bekerja. Kerja saya. Ini tantangan. Ini kekhawatiran. Ini persoalan yang tidak mau bayar. Ketika tantangan persoalan itu menghimpitmu, datang menghampiri kita, ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, disitulah kita harus bayar harga. Jangan takut, jangan bimbang. Kita mau percaya kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Aku menyertai engkau sampai kesudahannya. Jadi tidak ada firman Tuhan yang takut-takut. Kita diharapkan, dibutuhkan untuk serius mendengar suara Tuhan dan jangan keraskan hati. Kalau kita katakan begitu indahnya sebenarnya bangsa Israel, karena mereka sudah dijanjikan Tuhan akan sampai kepada tanah perjanjian. Berarti kehidupan yang lebih baik. Mereka sudah berjuang, Pak. Mereka sudah di tengah jalan. Tapi pada akhirnya mereka berhenti di jalan. Tidak ada hasilnya, tidak ada dampaknya. Perjuangan yang kita lakukan, yang kita sudah berbuat, yang kita sudah bayar harga, terus itu lakukan, terus itu berbuat, terus komitmenkan itu kepada Tuhan. Kenapa? Ketika engkau serius, sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, engkau bayar harga, Tuhan akan lihat hatimu, Tuhan akan lihat hidupmu, dan ketika Tuhan melihat hidupmu, Tuhan akan ubahkan seluruh kehidupan kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bayar harga. Jangan takut menghadapi tantangan. Jangan takut menghadapi persoalan. Karena Tuhan ada di sisi kita. Karena Tuhan ada di pihak kita. Jikalau kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, apa sih yang membuat orang tidak mau mendengar suara Tuhan? Tidak mau mendengar. Karena mereka hanya mendengar yang mereka mau dengar dan suka. Mau dengar yang mereka mau dengar dan suka. Apa itu? Kata-kata, motivasi, kesenangan, berkat, semua suka itu. Semua amin, semua yes. Namun ketika kata teguran, ketika koreksi, ketika ujian, tertutup. Kita mau belajar, saya dan saudara, untuk mau mendengar semua. Jangan hanya yang menjadi yang kita suka saja, hanya yang seperti favorit, yang untuk menggairahkan hati, membuat semangat, tidak cukup. Tetapi untuk mengoreksi hidup kita. Kalau kita bersedia untuk dikoreksi, kita bersedia untuk ditegur, dan firman Tuhan yang kita dengar itu kita tidak keraskan hati, terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat engkau menerima didikan dan ajaran itu. Bangsa Israel, kenapa? Hanya mereka melihat berkat. Ketika mereka lihat berkat apa? Mereka bersuka cita. Amin, puji Tuhan, haleluya. Tetapi ketika persoalan, memberontak, marah, kenapa begini Tuhan? Seharusnya kalau kami di sana kami akan seperti ini. Di mana engkau? Apakah kau akan biarkan kami mati? Ini menjadi kata-kata yang kedua.
bangsa Israel. Kita mau harus terima Bapak Ibu. Pahit pun itu harus kita telan. Senang juga itu harus kita telan. Karena apa? Semuanya berguna. Jangan hanya memihak kepada yang satu, hanya mendengar yang mau ini saja saya mendengar. Saya tidak mau lakukan, saya tidak mau berbuat. Kita harus mendengar semua. Dengarkan suara Tuhan dan jangan keraskan hati. Ini adalah bagian-bagian 3 hal tadi. Kenapa orang tidak mau mendengar? Kita buka ayat kita, Yeremia 7 ayat 26. Yeremia 7 ayat yang ke-26, saya akan baca. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Tidak mau mendengar kepadaku dan memberi perhatian. Kita mendengar, tidak cukup kita hanya mendengar, tetapi kita harus memberi perhatian. Artinya apa? Kita menaruh hati di dalamnya. Kita mau berkarya di dalamnya. Kalau hanya kita mendengar tetapi kita tidak berkarya di dalamnya, berarti kita tidak mau memperhatikan itu. Ini firman Tuhan. Sekali lagi saya baca. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Inilah bangsa Israel. Sebenarnya kalau kita secara kasat mata, sebenarnya perjalanan mereka tinggal sedikit lagi loh. Mereka sudah sampai di Meriba. Sedikit lagi mereka akan sampai kepada tanah Kanaan. Tetapi disitulah persoalan itu terjadi. Mereka sudah berjuang, namun karena air mereka bertengkar. Air ini berbicara tentang kehidupan. Berarti semua butuh air. Semua perlu air. Tetapi mereka tidak menomorsatukan Tuhan di dalam hidup. Kurang percaya, kurang yakin. Karena apa? Persoalan di depan mereka, air habis, sehingga mereka marah dan takut. Saat ini, jika persoalan ada di hadapanmu, jika persoalan menutup jalan untuk melangkah, dengarlah suara Tuhan. Jangan keraskan hati. Kita mau belajar dari bangsa Israel ini, karena kekerasan hati tidak sampai kepada tanah Kanaan. Mereka sudah berjuang loh. Mereka sudah melangkah, mereka sudah memulai, mereka sudah bertobat. Tetapi tidak sampai di situ. Karena apa? Mereka tidak mau mendengar dan tidak mau memperhatikan. Perhatian. Kalau kita lihat mungkin di dalam sering itu di stasiun di mana sering kita dengar perhatian kepada Bapak Ibu yang terhormat. Berita itu disampaikan, kalau kita tidak memperhatikan, kita tidak akan tahu kan? Tetapi kalau kita memperhatikan berita itu, apa sih pesannya? Apa sih yang disampaikan? Kita menerima berkat daripada Tuhan. Jadi jangan seperti bangsa Israel. Mereka maunya mereka sendiri saja. Tuhan sudah tuntun mereka. Tuhan sudah bersama dengan mereka. Banyak firman Tuhan dikatakan, aku menyertai engkau, aku menyertai engkau. Mujizat-mujizat dikatakan. Tetapi mereka hanya maunya mereka, maunya bangsa Israel. Seenaknya gue saja,
seenaknya saya, maunya saya, bukan maunya Tuhan. Di dalam hidup kita Bapak Ibu, kalau kita menomorsatukan Tuhan, saya dan saudara berarti mengutamakan Tuhan, berarti maunya Tuhan, inginnya Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Lagu ini berat Bapak Ibu, berat, karena suka-sukamu Tuhan. Kita boleh bernyanyi dengan semangat, tetapi dalam perhatiannya, berjalannya, langkahnya, ini menjadi satu pertanyaan. Tapi saya yakin Bapak Ibu dan dikasihi Tuhan, saya dan saudara menerima berkat daripada Tuhan karena kita mau mendengar dan tidak mengeraskan hati. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Jangan suka-suka Tuhan di dalam hidup kita, bukan maunya pribadi kita. Kalau dibilang kita tidak tahu apa yang terjadi setelah pandemi ini, kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita. Mungkin hari ini kita hilang pekerjaan, mungkin hari ini kita kehilangan keluarga, mungkin hari ini kita kehilangan impian kita, cita-cita kita, harapan kita. Tetapi jikalau Tuhan yang sudah berkehendak akan hidupmu dan engkau dengar suara Tuhan dan tidak keraskan hati, dengar dan tidak keraskan hati, maka engkau menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan kembalikan itu. Hilang seperti semua hilang. Aduh, beginilah karena pandemi ini. Dulu saya menerima sekian-sekian, tetapi karena masalah ini saya hilang pekerjaan. Berputar, akal pikiran berputar. Tetapi saya mau ajak kita semua, saya mau ajak supaya kita mau mendengar suara Tuhan. Ingin sih melihat siapa yang sungguh-sungguh dengar suara Tuhan, yang tidak keraskan hati. Tuhan akan lihat itu. Tuhan akan lihat hidupmu. Dan ketika engkau memberikan dengan sungguh, Tuhan akan lihat, Tuhan akan jamah, dan Tuhan akan berbahagia. Jadi tidak ada yang bosan mendengar, bosan menerima, bosan memperhatikan. Karena kita mau bertumbuh dalam kasih Tuhan, bertumbuh dalam pengharapan kepada Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu dari kebenaran firman Tuhan ini, karena bangsa Israel mengeraskan hati, tidak mau dengar suara Tuhan, dampaknya sudah disampaikan, sudah dinyatakan, sudah dilihat. Kekerasan hati, dampaknya mereka tidak masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kita lihat Mazmur 95 itu, Mazmur 95 ayat yang ke-11. Demikian, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Aku bersumpah itu dalam huruf besar, aku itu adalah Tuhan. Dalam murka berarti kemarahan. Marah itu masih biasa, murka itu lebih besar daripada marah. Katakan orang yang marah saja mungkin kita lihat mukanya sudah berubah, marah, mungkin sudah memerah atau mungkin giginya sudah mulai bunyi-bunyi. Apalagi kalau murka. Firman Tuhan katakan, mereka akan masuk ke tempat perhentianku. Apa itu?
yang dijanjikan Tuhan. Kita ikut Tuhan, kita bersama dengan Tuhan karena ada yang dijanjikan oleh Tuhan. Bukan semata-mata hanya dan hanya. Apa itu? Mengikut sajalah, rutinitas sajalah, formalitas sajalah. Tidak ada yang ikut Tuhan seperti itu. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dan akhirnya tanah perjanjian. Kalau kita melangkah saat hari ini, bersama saat hari ini, kemudian ke depannya ketika waktunya Tuhan tiba, kita tidak sama di tempat perhentiannya itu. Kemana kehidupan kita? Apakah seperti bangsa Israel yang mereka menghilangkan, terhilang dari impian itu, terhilang dari cita-cita itu, terhilang dari harapan itu? Karena apa? Tuhan sudah kasih harapan loh. Dari firman-Nya sudah dikatakan, sudah mereka lihat, tetapi nyatanya mereka tidak sangka. Ini resiko kalau kita tidak mau mendengar suara Tuhan dan kita keraskan hati. Risikonya besar, bukan kecil. Tidak sampai ke tempat perhentianku. Sudah berjuang, sudah memberi persembahan, sudah berdoa, sudah memberikan janji iman, tetapi akhirnya tidak sampai ke tempat perhentiannya Tuhan. Mau kemana? Arah hidupnya kemana? Tidak ada gunanya kan? Bangsa Israel itu, kita mau belajar dari mereka sehingga kita tidak akan menyesali dalam hidup ini. Karena ketika kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan, kita berkomitmen bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan kasih berkat akan hidup. Bangun komitmen itu dari ketika engkau mendengar suara Tuhan. Mari bangun. Bangun dalam keluargamu, bangun di dalam kehidupanmu, bangun dalam persekutuanmu. Ini loh wujudnya, ini loh buktinya bahwa aku bukan seperti yang dulu lagi. Aku sudah mulai melakukan, aku sudah mulai berbuat, aku sudah mulai belajar. Sehingga kita melihat kasih dan kuasa-Nya Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan saat hari ini, firman Tuhan menegaskan akan hidup kita. Kita boleh terima dari perkataan dan kita boleh terima dari tulisan. Tulisan itu firman Tuhan. Dan firman itu bisa juga kita terima dari Tuhan yang langsung berbicara dengan kita. Jadi kalau memang, karena kalau dari tulisan atau perkataan kita mungkin bisa menghiraukan itu. Tetapi ketika Tuhan yang sudah berbicara di dalam hidupmu dan tidak tahu kapan, pada saat tidur, dalam mimpi, atau mungkin saat engkau berjalan, saat engkau berdoa, ketika Tuhan sudah berbicara saat itu, dengar suara Tuhan. Jangan keraskan hati, jangan engkau takut, jangan engkau bimbang, jangan engkau khawatir, karena sudah Tuhan yang berbicara. Mungkin dari saat perkataan ini kita boleh terima dan menerima. Kita boleh melakukan mungkin saat ini. Tetapi jikalau memang sudah Tuhan yang berkarya, saya tidak tahu, mungkin setiap kita ada yang Tuhan sampaikan, dalam mimpi, mungkin dalam hal selintas begitu saja. Lakukanlah, dengarlah suara Tuhan, karena memang ini firman Tuhan. Tuhan butuhkan itu sekarang, tidak nanti, tidak melihat dulu, tapi Tuhan butuhkan sekarang. Kita mau sungguh-sungguh dengar, kita mau sungguh-sungguh, jangan mengeraskan hati.
sehingga berkat Tuhan itu kita dapat terima. 2 Tawarik 30 ayat 8. Dua Tawarik 30 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu supaya murkanya menyala-nyala undur daripadamu. Ini pesan Tuhan. Sekarang yang keras hati, yang tidak mau menurut, yang tidak mau mendengar, jangan seperti nenek moyangmu, katanya. Sebelum-sebelumnya kita, bangsa Israel itu tidak mau dengar, tetapi kita dikatakan beribadahlah dengan sungguh-sungguh, datanglah ke tempat kudusnya yang sudah dikuduskan. Ini firman Tuhan yang sudah dikuduskan. Jadi kalau Bapak Ibu ada di tempat ini bukan karena ajakan dari pendeta atau gembala, bukan ajakan dari teman-teman, tetapi ajakan dari Tuhan. Engkau ada di tempat kudusnya Tuhan, rumah Tuhan, hadirat Tuhan. Jangan kita menjadi salah kaprah. Sering saya dengar gerejanya si A, gerejanya si B, bukan, tetapi rumahnya Tuhan. Jikalau engkau ada saat hari ini di rumah Tuhan ini dan engkau dengarkan suara Tuhan, tidak keraskan hati, datang beribadah ke tempat kudusnya supaya murka Tuhan undur daripada dari kesalahan-kesalahan kita, kekurangan kita, dosa kita. Saya dan saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak lagi marah, Tuhan tidak lagi murka. Karena apa? Dia melihat hati kita, Dia melihat persembahan kita, Dia melihat doa kita, Dia melihat setiap hati kita yang datang kepada Tuhan. Sehingga murka Tuhan itu undur, sehingga tidak ada lagi apa ya yang menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkat firman Tuhan saat hari ini di dalam hidup kita, bahwa kita tidak mau, jangan keraskan hati. Dengarlah suara Tuhan. Ada dampaknya, ada faedahnya. Kalau kita dengar suara Tuhan dan tidak keraskan hati, dampaknya akan hidup kita, ibadah kita dikuduskan dan Tuhan tidak marah lagi kepada kita. Artinya apa? Berkat-berkat, sukacita dan damai sejahtera turun bagi kita. Karena apa? Kita mau dengar. Tetapi kalau kita tidak mau dengar dan keraskan hati, dikatakan tidak masuk ke tempat perhentian. Kita saat hari ini bersama-sama di tempat ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu wujud kita, satu kesamaan kita mau sampai di tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Jangan kita ada di tengah jalan, jangan kita berhenti, tetapi kita mau sampai kepada tujuan kita, itu tujuan yang kekal, yang menjadi kita mau kejar, yang kita mau dapatkan. Ini yang kita ambil dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sehingga tidak sama lagi kita seperti nenek moyang kita, bangsa Israel yang keras kepala, tidak mau menurut, tetapi kita mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jangan keraskan hati. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini membawakan hidup kita untuk sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan, untuk berserah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh datang dan berserah, mendengarkan dan jangan keraskan hati. Puji nama Tuhan. Ini saja firman Tuhan saat pagi hari ini menjelang siang.